Halo, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Edi Bahar. Malam ini tanggal 13 Juli 2024. Jadi siang tadi saya turun casting sebentar, tapi sempat dapat sambaran di spot yang ini teman-teman. Tapi ikannya lepas ya, tidak dapat mungkin karena treble hooknya tidak melekat sempurna. Sebenarnya saya sudah lama pengen video ini dari beberapa komentar di YouTube ya tentang cara memilih spot potensial untuk casting. Nah, memang casting ini merupakan suatu teknik yang sangat jauh berbeda ya dengan mancing dasaran, trolling ataupun lain-lain. Memang casting ini betul-betul kita harus memahami dan mengetahui situasi kondisi spot yang potensial untuk kita casting. Apabila kita kurang memahami spot-spot yang memang tidak potensial untuk casting, ya potensi besar kita akan boncos ketika kita turun untuk mancing ya, terutama teknik casting. Perbedaan casting dengan dasaran sifatnya kita lebih ke menunggu ya, menunggu ikan yang lewat, atau misalnya kalau kita punya alat GPS atau apa itu mungkin bisa kita cari. Tapi apabila kita di suatu desa misalnya, kalau di tempat saya yang tidak punya alat elektronik untuk mencari spot ikan, maka kita akan menggunakan feeling aja atau pengalaman empirik ya. Nah, berbeda dengan casting. Casting ini sifatnya kita harus mencari ikan ya, tidak menunggu ikan, tapi memang casting itu kita harus yang mencari ikan. Nah, salah satunya ya kita harus mencari titik-titik spot yang potensial untuk ada ikannya. Memang selama ini saya hanya fokus di casting, tidak dasaran atau tidak jigging. Jadi saya akan berbagi pengalaman-pengalaman saya dalam melihat situasi spot-spot yang potensial ada ikannya. Jadi teman-teman, ciri-ciri spot potensial di sekitar muara itu, yang pertama yang sudah tidak lazim lagi yaitu kayu rebah. Yang pertama, kayu rebah. Nah, kayu rebah ini merupakan suatu persinggahan ikan seperti baramundi, black bass, kerapu, bumblebee, MG ya, grup jack. Mereka ini ikan-ikan yang senang berdiam di kayu-kayu rebah tepi sungai. Tapi perlu diingat bahwa kayu rebah ini ada beberapa macam juga ya. Ada juga yang kayu rebah di sungai, tapi kayu itu tidak disinggahi atau tidak dihuni oleh ikan. Ada ciri-ciri kayu rebah yang tidak dihuni oleh ikan atau tidak disinggahi oleh ikan, yaitu seperti ini teman-teman. Kalau dilihat di foto ini, memang betul ini adalah kayu rebah di pinggir sungai. Tetapi posisi kayu ini apabila air surut habis atau surut kering, kayu itu dia sebagian kayu ini tidak ada yang tenggelam dalam air. Atau kita lihat dia timbul ya, kelihatan semua. Kayu seperti ini jarang sekali dihuni oleh ikan, tidak disinggahi ya, karena dia tidak tenggelam. Ranting-ranting dia itu tidak menjadi rumah bagi ikan. Berbeda dengan kayu yang seperti ini, yang di foto ini kita lihat bahwa di kondisi ini airnya sudah surut habis, surut kering, namun sisi ujung pohon ini atau ranting pohon ini sebagian tenggelam di dalam sungai dan sebagian batang timbul. Nah, kondisi seperti ini atau kayu rebah seperti ini yang potensial dihuni oleh ikan atau ditempati oleh ikan. Apabila teman-teman ketemu spot seperti ini, jangan ragu untuk di casting. Nah, yang kedua, ada juga kayu yang tidak rebah di sungai, tetapi kayu ini atau pohon ini dia tetap utuh berdiri
namun dia di tengah-tengah sungai. Nah, ini terjadi apabila kondisi tanah yang di pinggir itu longsor. Nah, ini sering terjadi di sekitar muara-muara sungai. Nah, kayu-kayu longsor seperti ini, seperti yang di foto ini. Nah, kebetulan di spot saya ini adalah tambak jebol ya. Yang tadinya pohon ini di atas daratan, karena longsor ya, tambak jebol, jadi kayunya berdiri di sungai ini. Spot-spot ini biasanya sangat bagus dan jarang sekali kosong. Dan sering diisi oleh ikan-ikan monster. Nah, seperti di video-video saya, pasti teman-teman sudah nonton lah betapa atau seringnya saya kasih naik monster black bass di spot ini. Apabila teman-teman di muara sungai, ketika masuk ke dalam sungai, ketemu sisi sungai itu ada sebuah gunung ya. Apabila kita lihat pinggir-pinggir gunung ini ada bebatuan, nah seperti di foto ini, potensial sekali di dasar sungai itu pasti ada batu juga ya yang bersambung langsung dengan gunung itu. Nah, potensial di bebatuan seperti ini itu di bawahnya ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini yang sering atau biasa dihuni atau diisi oleh ikan-ikan predator muara. Nah, seperti di contoh ini, di foto-foto ini saya sering ya dapat black bass, kemudian kerapu. Nah, tebing-tebing batu ini potensial sekali ya untuk di casting atau mancing dasaran. Nah, yang ketiga itu di sudut-sudut sungai atau pertigaan. Nah, seperti di foto ini saya fotokan spot seperti ini. Saya sering dapat ikan-ikan predator muara juga ya. Kalau kerapu jarang saya dapat di pertigaan seperti ini. Malah yang sering dapat itu mangrove jack, barramundi, atau black bass. Nah, di pertigaan seperti ini tidak selamanya diisi oleh ikan atau dihuni oleh ikan. Ada beberapa jadwal air yang memang tempat ini dihuni oleh ikan, dan ada jadwal air yang sama sekali tidak dihuni oleh ikan. Di sini saya tidak akan membahas tentang jadwal air lagi, karena pembahasan tentang jadwal air saya sudah pernah bahas di video saya yang ini. Nah, untuk memahami tentang kondisi air, silahkan nonton video ini, karena itu tidak akan saya bahas di sini lagi. Kondisi spot seperti ini di pertigaan atau di sudut sungai ini, dia hanya ada ikannya ketika air itu jernih dan arus dia tidak terlalu kencang. Oke. Nah, biasanya saya sering dapat ikan di sudut-sudut pertigaan sungai seperti ini tuh ketika kondisi air guris 2, guris 3, sampai guris 4. Kondisi air seperti ini yang sering saya dapat barramundi, kemudian black bass dan MG. Contoh di video ini misalnya. Nah, teman-teman lihat posisi saya pas di sudut. Ketika saya casting di sudut itu, langsung dapat sambaran. Jadi ikan itu sifatnya dia selalu menyusu atau menunggu makanan-makanan kecil yang ketika lewat disambar oleh predator tersebut. Setiap saya dapat ikan di sudut pertigaan seperti ini, selalu arusnya mengarah melawan sudut atau melawan pertigaan pulau. Dan ini pengalaman saya selama saya casting. Nah, keempat, pintu tambak. Pintu tambak merupakan suatu spot yang potensial sekali juga dihuni oleh ikan ya, seperti bebe, kerapu, mangrove jack, bumblebee. Itu sering sekali saya dapati di pintu tambak. Pintu tambak di sini ada dua macam. Ada pintu tambak yang utuh ya, atau yang masih berfungsi digunakan oleh petani tambak, dan ada pintu tambak yang sudah rusak, dia sudah tenggelam ya, runtuh, namun dia tidak kelihatan dalam air. Nah, itu juga sangat potensial sekali untuk di casting. Nah, biasanya spot-spot pintu seperti ini tuh saya casting di awal-awal pasang air, ketika arus mulai bergerak pasang
dan tidak terlalu kencang. Silakan teman-teman coba. Itu sedikit penjelasan mengenai spot-spot potensial yang ada di muara ya. Saya tegaskan lagi bahwa yang saya jelaskan ini pengalaman saya selama saya casting, bukan teknik dasaran atau trolling. Nah, silakan coba di spot-spot masing-masing, cari kesamaan seperti spot yang saya jelaskan tadi ya, seperti gunung batu, kayu rebah, pertigaan, atau pintu tambak yang berfungsi, atau tambak yang sudah rusak atau jebol. Tapi sekali lagi bahwa tidak setiap hari spot itu selalu ada ikannya. Faktor pertama yang mempengaruhi ada atau tidaknya ikan adalah kondisi air. Maka jadwal air juga sangat penting untuk castinger ketahui ya. Sekali lagi untuk penjelasan air saya sudah jelaskan di video saya, silakan teman-teman nonton video itu. Dan kedua, selain kondisi air, maka umpan-umpan juga sangat mempengaruhi strike ketika casting. Misalnya spot, misalnya kedalaman spot harus disesuaikan dengan umpan ya, umpan lidah panjang, lidah sedang, atau top water. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan mengenai spot-spot potensi di muara. Apabila ada kekurangan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan komentar, nanti kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih untuk teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.